Terima kasih kami diberi kesempatan untuk berbakti di minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk ikut perjamuan kudus di minggu ini. Terima kasih Tuhan berikan kesehatan pada kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara, tahu ini apa? Kalau tidak tahu, namanya keterlaluan, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, kalau on, maka lampu akan menyala. Kalau off, saudara-saudara, maka lampunya akan mati. Jadi alat ini gunanya untuk apa, saudara-saudara? Alat ini simple, gunanya untuk menghubungkan atau memutuskan lampu dengan sumber listrik. Kalau off, maka putus hubungan, lampu mati. Kalau on, maka nyambung dengan sumber listrik, lampunya jadi menyala. Baik saudara-saudara, kita bicara soal kasih, dan sepanjang tahun ini kita bicara dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mari bersama-sama kita baca. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah itulah. Dan hukum yang kedua, kasihilah. Pada kedua hukum inilah, saya yakin dan percaya saudara sudah baca berkali-kali ayat ini. Dalam kebaktian hari Minggu pun kita sering mengiklarkan hukum yang terutama ini. Tapi mari kita simak satu kata Yunani yang bagi saya cukup penting. Semua kata di dalam ayat ini cukup penting. Tapi di antara yang banyak itu ada satu yang mungkin kita jarang untuk menyimaknya, yaitu yang sama dengan. Saudara-saudara, artinya apa? Hukum kasihilah Tuhan Allahmu itu sama dengan kasihilah sesamamu manusia. Apa artinya sama dengan itu? Mari kita selidiki lebih dalam. Kata yang sama, saudara-saudara, dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudara, yaitu homoios. Apa arti daripada homoios? Homoios itu sebenarnya akar katanya dari homo. Apa arti kata homo? Homo itu artinya bersama-sama atau together. Atau sebenarnya mempunyai pengertian bahwa kedua hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia itu satu kesatuan. Itu sama, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin saya bisa menjelaskannya dengan bagan di layar ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara-saudara. Lalu ada orang mengatakan begini, Pak, saya ini orang yang mengasihi Tuhan lupa. Tapi memang saya tidak mengasihi sesama. Saudara, mungkinkah ada orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesamanya? Mengasihi Tuhan tapi benci pada sesamanya. Mari saudara-saudara kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Jikalau, semua, 2, 3. Jikalau aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang
Jikalau ada seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 20, ia adalah pendusta. Ia adalah pembohong. Karena tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi membenci saudaranya yang kelihatan. Nah, saudara-saudara, ini fenomena seringkali terjadi di banyak gereja. Mengapa sampai gereja itu terjadi perpecahan? Karena fenomena ini, saudara-saudara. Ada orang yang melayani Tuhan. Dia begitu giat melayani Tuhan. Bahkan semua orang di gereja itu kenal orang ini. Bahkan jemaat di gereja itu mengatakan ini seorang aktivis senior. Tapi saudara-saudara, permasalahannya, apa yang terjadi? Si A ini benci sama si B di gerejanya. Sedemikian bencinya saudara-saudara, sehingga kalau si B itu kebaktian pagi, dia kebaktian sore. Sekian bencinya saudara-saudara, sehingga kalau si B ini jadi panitia, dia tidak mau jadi panitia. Sedemikian bencinya saudara-saudara, kalau ketemu secara tidak sengaja di gereja, wah hatinya langsung menjadi galau dan pikirannya tidak tenang. Sedemikian bencinya saudara-saudara, sampai-sampai pokoknya apapun yang dilakukan oleh si B itu salah, nggak ada benernya. Pokoknya si B itu tidak ada baiknya, semuanya buruk. Sampai-sampai saudara-saudara, walaupun si B itu tidak salah, dicari-cari kesalahannya dan dibuat-buat kesalahannya dan disebarkan supaya si B ini reputasinya jatuh dan kalau boleh dia disingkirkan dari gereja. Saudara-saudara, kalau sampai terjadi demikian, maka apakah kita bisa mengatakan bahwa si A yang pelayanan itu, si A yang aktif di gereja itu, dia melayani, dia aktif karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia cinta pada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau dia mengatakan dia mengasihi Tuhan, tapi dia benci sama si B sampai sedemikian rupa, dia itu pendusta. Saudara-saudara, kenapa sampai ada gereja-gereja yang berpecah? Karena ada saling kebencian di dalam, saya katakan, pelayan-pelayan gerejanya. Tapi masalahnya kedua-duanya menganggap, wah saya mencintai Tuhan kok. Kelompok ini juga, saya juga mencintai Tuhan kok. Tapi kelompok ini sama kelompok ini tidak bisa saling mengasihi, saling membenci satu dengan yang lain. Lalu pertanyaan saya, ketika mereka mengklaim diri mereka sebagai orang yang mencintai Tuhan, apakah mereka itu jujur atau sedang berbohong? Atau mereka sedang membohongi diri mereka sendiri dan berpura-pura hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Padahal sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencari eksistensi dalam kehidupan bergereja. Ketika saya tidak suka sama dia, saya ingin menghilangkan eksistensi dia dari gereja, menyingkirkan dia dari gereja. Saudara-saudara, puji Tuhan jika gereja kita tidak sampai demikian. Tapi hati-hati, kenapa? Karena di akhir zaman si iblis itu sedemikian rupa bekerja dengan luar biasa. Sebagai pribadi-pribadi yang melayani di gereja, mari kita introspeksi diri. Betulkah kita melayani karena kita mencintai Tuhan? Kalau kita melayani karena mencintai Tuhan, kenapa kok hati kita dikuasai kebencian terhadap dia, terhadap dia, terhadap dia? Dan kita selalu berusaha untuk menyingkirkan mereka
dari kehidupan bergereja. Saudara-saudara, tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Kalau ada orang sampai mengatakan demikian, ia adalah pendusta. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Atau saudara-saudara, ada orang yang mengatakan demikian, saya itu kecewa sama Tuhan. Saya itu saudara-saudara tidak mau lagi mungkin saudara-saudara berdoa pada Tuhan. Tapi saya ini tetap mengasihi kok teman-teman gereja, sesama pelayan Tuhan. Saudara, apakah mungkin ini terjadi? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ini cukup kompleks. Hati-hati. Kita simak bersama-sama. Kita baca 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita selidiki ayat ini lebih dalam, maka kesimpulannya Allah itu adalah sumber kasih. Ayo sama-sama, Allah adalah sumber kasih, saudara-saudara. Selain ayat ini, mari kita simak 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Kata terkutuklah dia, itu adalah anatema. So, apa artinya anatema? Anatema artinya adalah dikucilkan, diasingkan, tidak punya hubungan, terputus hubungannya dengan Tuhan. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Itulah artinya anatema, saudara-saudara. Jadi kalau kita perhatikan ini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dia terkucilkan atau terputus hubungannya dengan Allah yang adalah sumber kasih. Nah, ingat ini saudara-saudara, kalau on dia nyala. Kalau off berarti putus hubungan dengan aliran listrik, dia padam. Ketika seseorang itu terputus hubungannya dengan Allah yang adalah sumber kasih, maka dia tidak bisa untuk mengasihi. Itu sudah jelas. Nah, ini problemnya. Pak, saya kenal loh Pak, bukan orang Kristen tapi hidupnya begitu baik terhadap sesama dan lain sebagainya. Saya jadi ingat saudara-saudara, ini kalau pemilu, kalau pilkada, saudara-saudara, banyak orang tokoh-tokoh politik yang mendadak jadi baik, saudara-saudara. Tetapi saya lagi pikir, mereka itu baik demi siapa? Kayaknya banyak sekali saudara-saudara pada waktu itu kampanye dia menjadi figur yang baik. Sering datang ke pelosok-pelosok, memberikan perhatian, bahkan memberikan pertolongan, bantuan. Tetapi seringkali beberapa orang di antara mereka setelah terpilih lupa untuk berbuat baik seperti pada waktu kampanye. Itu membuktikan beberapa orang, tidak semua, di antara mereka itu sebenarnya berbuat baik dengan maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Saya berbuat baik supaya hatimu itu tertarik padaku dan pada waktu pemilu memilih aku dan aku memenangkan jabatan itu. Setelah jabatan itu aku menangkan, aku lupakan dirimu. Kira-kira begitu kan saudara-saudara, kehidupan politik yang tidak benar sebenarnya.
Tapi tanpa kita rasa banyak sekali orang-orang sekitar kita pun yang berbuat demikian, berbuat baik. Bukan karena mengasihi dia. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan dengan Allah yang adalah sumber kasih. Tapi saya berbuat baik pada Anda supaya saya ini mendapatkan sesuatu dari Anda. Kira-kira begitulah saudara-saudara. Saya memberi pada Anda karena saya mengharapkan sesuatu dari Anda. Semua ajaran mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan untuk berbuat jahat pada sesamanya, enggak ada. Semua ajaran. Tapi permasalahannya tolong perhatikan, karena mereka punya konsep nanti di dalam pengadilan akhir zaman itu setiap manusia akan dihakimi dan akan ditimbang. Perbuatan baik yang lebih berat atau perbuatan baiknya lebih ringan. Jika perbuatan baiknya lebih berat, lebih banyak, maka engkau akan diselamatkan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung pengajaran ini mengatakan berbuat baiklah. Berbuat baiklah supaya engkau diselamatkan. Berbuat baiklah karena ketika engkau berbuat baik, engkau sendiri yang diuntungkan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya perbuatan baik sedemikian motivasinya bukan karena saya mengasihi engkau, tetapi supaya saya diselamatkan. Supaya saya dapat pahala. Kekristenan memang ada istilah pahala. Tapi kekristenan tidak pernah mengajarkan orang untuk mengejar pahala. Karena kekristenan sadar pahala itu semakin dikejar, semakin jauh. Karena orang yang berbuat baik demi pahala, maka orang itu adalah orang yang egois. Dia berbuat baik demi kepentingannya sendiri mendapatkan pahala. Dan orang egois tidak akan dapat pahala. Tapi kalau orang Kristen diajarkan berbuat baik, itu harus berdasarkan kasih. Dan perbuatan baik yang didasarkan kasihlah yang akan dapat pahala. Tapi masalahnya ketika kita putus hubungan dengan sumber kasih, kita tidak mungkin punya kasih itu, saudara-saudara. Sehingga ketika kita melihat fenomena-fenomena orang berbuat baik, itu sebenarnya didasari oleh keegoisan diri sendiri juga. Karena ingin dapat pahala, karena ingin diselamatkan. Jelas firman Tuhan mengatakan kasih itu berasal dari Allah. Dan jelas firman Tuhan mengatakan siapa yang tidak mengasihi Allah, dia terputus hubungan dengan Allah, dikucilkan dari Allah. Dia tidak punya hubungan dengan sumber kasih. Dan dia tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya tanpa mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu adalah hukum yang merupakan satu kesatuan, saudara-saudara. Saudara-saudara, atau mungkin gak bisa. Ada orang yang tidak mengasihi Tuhan dan juga tidak mengasihi sama manusia. Oh, bisa sekali. Dan inilah kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu sangat bisa, tetapi ini tidak benar. Ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Yang seharusnya terjadi adalah kita mengasihi Allah, juga mengasihi sesama kita. Itu yang seharusnya terjadi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Timbullah satu pertanyaan, saudara-saudara, bagaimana sih mengasihi Tuhan itu? Saudara, saya tidak tahu selama ini saudara sadar atau tidak sadar ketika Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saudara-saudara diambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ayo kita sama-sama baca, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ayat yang kelima yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika membicarakan hukum yang terutama. Itu ayat yang kelima. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang keenam. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan di dalam arti bahasa Ibraninya adalah engkau perhatikan dalam pengertian engkau fokus pada perintah itu. Engkau melakukan perintah itu, saudara-saudara. Jadi bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan? Satu, saudara-saudara, lakukan perintah Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Hanya itu, simple. Tapi masalahnya enggak sesimpel yang kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah siapa yang kita lakukan? Itu kan yang jadi pergumulan kita, saudara-saudara. Belakangan ini kita lagi santer-santernya berita apa tuh di TV, tiap hari saya dengar berita itu. Di koran-koran saya baca berita itu. Berita apa? Polisi tembak polisi. Betul? Lalu orang-orang mengatakan ini masalah sederhana. Lalu ada pejabat mengatakan ini tingkat polsek aja bisa menyelesaikannya. Tapi Mahfud MD mengatakan ada dua masalah nih yang membuat menjadi rumit. Satu, unsur politiknya, dia bilang. Betul gak ya? Yang satunya lagi unsur apa? Hierarkinya. Jadi saya sebagai orang awam menerjemahkannya, ini mungkin ada dilema tentang apa? Perintah atasan yang harus dilakukan oleh bawahan. Kenapa sampai polisi-polisi itu mengambil CCTV? Ya karena ada perintah atasan. Dan kita tahu kalau tidak salah kemarin ya, akhirnya atasannya ini diamankan di Makobrimob, saudara-saudara. Yang menyuruh untuk mengambil CCTV. Kita masih belum tahu masalahnya apa, karena belum final, belum ingkrah, belum masuk pengadilan. Tetapi yang saya ingin katakan seringkali kita bergumul nih, aduh ada perintah atasan tapi kok ini kayaknya tidak sesuai dengan aturan, dengan hukum, dengan perintah Tuhan. Seringkali saudara-saudara ini zaman lama, zaman sekarang makin susah. Ada perusahaan-perusahaan pakai pembukuan yang double begitu kan. Wah saya bergumul sekali, ini perintah atasan untuk bikin pembukuan keuangan yang double. Saudara mau ikut atasan atau mau ikut perintah Tuhan? Itu kan yang seringkali terjadi kan. Saudara mau ikut perintah siapa? Yang seringkali terjadi begini juga nih. Ini ada 2-3 pendapat. Bahwa ada B, A, B, C, saudara-saudara. Lalu kita bergumul di hadapan Tuhan. Wah kayaknya B deh. Ini B yang menurut saya ini kebenaran firman Tuhan. Ini sesuai dengan perintah Tuhan. Saya tidak berani mengatakan 100% pasti, tapi ini keyakinan saya sepanjang pengetahuan saya. B. Lalu mestinya apa yang kita lakukan? Kita harus ambil posisi dan menyatakan bahwa B itu yang saya yakini sebagai kebenaran firman Tuhan. B itu yang benar. Tapi masalahnya begini Pak, nggak sesimpel seperti itu. Masalahnya ini teman karib saya nih, ini sobat saya nih, ini teman geng saya nih. Dia punya keyakinan C. Dan dia bilang, Gun, kamu bantu saya dong. Bilang ini C, dukung saya dong. Itu masalahnya Pak. Jadi saya nggak enak. Saya sih yakinnya B. Cuman ini teman saya bilang C. Kalau saya nanti bilang B, nanti hubungan saya dengan dia nggak enak. Udah deh, saya dukung dia ada C. Itu yang sering kali terjadi, saudara-saudara. Perintah siapa? Seringkali yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat, saya memposisikan diri di mana saya tidak memposisikan diri pada yang benar, tapi saya memposisikan diri pada kelompok saya. Tidak peduli kelompok saya itu benar atau salah, pokoknya ini kelompok saya. Apapun yang disuarakan kelompok saya pasti benar,
pasti saya harus dukung. Itu masalahnya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Kehendak siapa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita ini lebih mengasihi pacar kita atau lebih mengasihi istri kita? Ya kalau sudah punya istri pasti tidak punya pacar. Tetapi kita ini lebih mengasihi dia waktu dia jadi istri kita, atau kita ini lebih mengasihi dia pada waktu dia jadi pacar kita? Logikanya mestinya pada waktu dia jadi pacar kita, kita mengasihi dia. Pada waktu dia sudah jadi istri, kita lebih mengasihi dia. Begitu kan logikanya kan? Logikanya. Tapi kenyataannya saudara-saudara dalam kehidupan kita, kita lebih ikutin kehendak pacar atau kehendak istri? Halo? Hey, halo? Pada waktu dia jadi pacar kita, wah, sampai ujung dunia pun kita pergi, saudara-saudara. Kalau sudah jadi istri, ke warung pun kita tidak peduli, betul tidak? Enggak semuanya begitu, banyak yang seperti saya, lebih baik sudah jadi suami. Tapi itu fenomena kehendak siapa yang kita ikuti. Kalau kita cinta sama Tuhan, pasti kita itu ingin ikutin kehendak Tuhan. Tapi masalahnya jujur, kita lebih banyak mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan. Sehingga keinginan diri sendiri yang dipenuhi daripada keinginan Tuhan. Saya tahu itu melanggar aturan, tapi saya pengen, Pak. Saya tahu itu tidak benar, tapi saya itu, saya punya keinginan, kehendak itu, Pak. Kehendak siapa? Yesus di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di tengah-tengah penderitaan untuk memikul kayu salib. Kalau kita enggak, kita ini repot dikit aja udah merem-merem. Saudara-saudara, tahu enggak? Saya pernah berapa kali ditangkap polisi ketika nyetir mobil. Tapi beberapa kali saya dilepas dan saya tidak berikan apa-apa. Karena saya diskusi, Pak kejadiannya begini, oke, no problem, lepas. Tapi satu kali saya merasa tidak salah. Tapi saya terjebak pada kondisi yang tidak menguntungkan pada waktu itu. Sudah ada waktu itu 3 in 1. Jadi saya ingat sekali pada waktu itu saya dari Gambir ke jalan Merdeka, bukan Merdeka ya, Merdeka sini ini nggak tahu jalan apa. Jadi saya jalan ke sana, kenapa? Saya mau masuk ke Monas. Waktu itu Monas masih terbuka untuk kendaraan. Pada waktu itu saudara-saudara saya masuk belok ke Monas, Monasnya ditutup. Saya jadi bingung. Saya mundur. Di jalan itu udah 3 in 1, saudara-saudara. Tapi saya diam di sana mau sampai kapan? Sampai jam 10. Waktu itu masih pagi sekali. Jadi saya mundur dan saya langsung di stop polisi yang di belakang itu lagi nunggu tuh. Saya bilang, Pak kejadiannya begini, pokoknya Anda saya tilang. Ditilang lah saudara-saudara. Sudah tahu waktu ditilang. Dia bilang waktu itu mesti 200 atau 300, ini kejadian udah lama sekali. 200, wah itu gede sekali. Tapi saya bilang ya udah Pak, tilang aja. Tahu nggak? Ternyata waktu masuk pengadilan saya cuma bayar 20.000, saudara-saudara. Cuman bayar 20.000. Polisinya bilang bisa 200-300.000, lupa waktu itu berapa besar. Cuma 20.000. Tilang ke pengadilan bayar 20.000, ambil lagi SIM-nya, beres. Tapi masalahnya dari pagi sampai sore saya di pengadilan. Dia bilang jadwalnya jam 9, jam 3 sore baru dipanggil saudara-saudara.
Saudara tahu, mau makan siang aja saya tahan-tahan laparnya. Kenapa? Karena takut pada waktu makan siang dipanggil namanya, betul tidak? Repot enggak? Repot. Daripada repot, kita kasih aja uang sama polisi. Amin? Amin? Kita nggak menderita, kita nggak susah. Kita tahu itu salah. Tapi kan yang penting kita tidak. Semua, yang penting kita tidak repot. Puji Tuhan. Belum sampai menderita pikul salib, belum. Baru repot mesti ke pengadilan dan akhirnya saya juga tahu. Ternyata saya bodoh juga. Saya nggak perlu pergi ke pengadilan karena hakimnya bilang, Bapak lain kali tidak perlu datang. Suruh aja staf Bapak datang. Supir Bapak datang, bawa surat tilangnya. Tapi seringkali kita tidak mau repot. Yesus menderita. Lalu dia mengatakan, bukan kehendakku. Kalau kehendakku itu pengen cawan ini lepas deh. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudara, saya ingat sekali sekolah minggu. Siapa guru sekolah minggu? Masih ngajar sekolah minggu? Angkat tangan. Ada beberapa, yang lain masih ngajar di bawah. Ini simple. Hatimu dikuasai oleh siapa? Kehendakmu dikuasai siapa? Keinginanmu dikuasai siapa? Karena di hatimu siapa yang bertahta? Apakah si aku dengan keinginanku, dengan ambisiku, dengan kemauanku, dengan keinginanku, atau Yesus, kehendak Yesus, keinginan Yesus, apa yang Yesus mau? Kalau kita cinta Yesus, di hati kita ada Yesus dan Yesus yang bertahta. Tapi seringkali justru si aku yang masih bertahta dalam hati kita. Lakukan perintah Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Tapi celakanya, bagaimana kita melakukan perintah Tuhan kalau baca Alkitab aja? Tidak, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya pernah ceritakan, dulu waktu pacaran, sekali lagi ini waktu pacaran nih. Kalau sudah nikah sih enggak. Aku juga akhirnya. Waktu dulu pacaran, setiap hari saya tulis surat sama istri, bukan sama istri saya, sama pacar saya. Tiap hari tulis surat, tapi ini normal ya. Kalau sudah nikah masih tulis surat juga itu nggak normal. Waktu pacaran tulis surat tiap hari karena saya di Malang, dia di Jakarta. 1 minggu itu bisa 7 halaman bulak-balik, bisa 10 halaman bulak-balik. Setelah menikah dikumpulkan, itu ada 3 dus supermi, saudara-saudara. Surat-suratnya. Tiap hari tulis surat. Sampai 1 di Malang, 1 Jakarta. Tapi kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Kenapa? Walaupun 1 Jakarta, 1 di Malang. Kenapa kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain? Karena tulis. Halo? Kenapa saya dan Meiti bisa saling mengerti walaupun Meiti di Jakarta, saya di Malang? Karena kita tiap hari tulis. Kok diem? Tiap hari tulis? Bukan. Bukan karena itu yang membuat kita saling mengerti. Yang membuat kita saling mengerti adalah karena surat yang ditulis oleh pacar kita, kita baca. Setuju? Kalau Meiti tulis surat tiap hari lalu dikirim ke saya tapi saya tidak baca, gimana? Kalau saya tulis surat tiap hari, saudara-saudara kirim ke Jakarta, Meiti tidak baca, bagaimana? Karena kita baca. Sekarang Alkitab ada di tangan kita, ada di handphone kita. Kita baca atau tidak, itu masalahnya. Kalau tidak baca, bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau tidak baca, bisa tahu kehendak perintah Tuhan dari mana? Oh, dengar khotbah, Pak. Ingat, khotbah itu hanya membantu kita untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti Alkitab. Celakanya banyak di antara kita juga dengarkan khotbah tidak dengan segala kerendahan hati.
Saya ingat sekali pada waktu saya pertama kali praktek di GKJMB ya, bukan GKY dulu. Saya ingat sekali itu 30 tahun yang lalu. Saya diberi kesempatan khotbah. Saya gemeteran khotbah. Lalu pada waktu selesai khotbah, saya datang pada pendeta senior saya. Saya katakan, Pak, khotbah saya perlu diperbaiki apanya. Lalu pendeta itu mengatakan, pendeta senior nih, gembala saya, mentor saya. Lalu dia katakan, saya tadi dengar khotbah kamu. Tapi saya tadi duduk dengar khotbah kamu bukan untuk menilai khotbah kamu. Bukan untuk mengkritik khotbah kamu. Saya sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saya melihat engkau adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Saya terdiam, saudara-saudara. Tapi berapa banyak di jemaat kita mengatakan, Pak, itu tadi yang khotbah jangan diundang lagi, Pak. Saya nggak dapat apa-apa loh. Aduh, khotbahnya begitu, Pak. Nggak ada isinya. Temanya itu terus. Luar biasa itu pengkhotbah. Jangan diundang lagi, Pak. Serius, ada yang pernah mengatakan itu pada saya. Tetapi masalahnya ketika dia mengatakan itu, ada juga jemaat-jemaat, bukan hanya satu orang yang WA sama saya. Pak, terima kasih. Firman Tuhan kebaktian pagi ini betul-betul memberkati saya. Hamba Tuhan itu saya tidak kenal sebelumnya. Boleh diundang lagi, Pak. Loh, kenapa ini tidak dapat berkat? Kenapa itu dapat berkat? Pengkhotbahnya sama. Apa yang terjadi? Karena sering kali kita dengar khotbah tidak dengan segala kerendahan hati. Tidak dengan hati yang terbuka untuk diintrospeksi. Tapi kita jadi hakim, jadi juri. Wah, ini bajunya nggak benar. Wah, ini isinya ini salah. Wah, ini tidak terlalu dipersiapkan. Wah, ini terlalu panjang. Wah, ini akhirnya kita tidak dapat apa-apa, saudara-saudara. Ketika kita melakukan pemahaman Alkitab, ada buku panduannya. Celakanya apa? Alkitabnya tidak dibaca, hanya buku panduannya yang dibaca. Padahal buku panduan itu hanya membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Yang penting lakukan firman Tuhan. Yang penting lakukan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana mengerti perintah dan kehendak Tuhan kalau tidak baca Alkitab? Dan satu lagi yang penting. Salah satu perintah Tuhan yang teramat penting, lakukan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Kenapa Yesus mau turun ke dalam dunia? Dia meninggalkan tahta di surga. Karena dia tahu manusia harus diselamatkan, karena dia mengasihi manusia itu. Saudara-saudara, kalau dia rela turun dari surga ke dunia karena mengasihi umat manusia, mengapa kita yang mengasihi Tuhan tidak mengasihi sesama juga dan memberitakan Injil keselamatan itu pada mereka, supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi mereka juga yang diselamatkan. Tiga hal. Sama-sama kita baca. Yang pertama, baca. Yang kedua, yang ketiga, memberitakan Injil secara pribadi. Saudara-saudara, sekali lagi, mengasihi Allah, mengasihi sesama, satu kesatuan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kapan? Kapan Tuhan? Kapan? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengasihi Tuhan bisa nyata melalui tindakan kita terhadap sesama. Dan orang-orang yang melakukan ini, Yesus berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Tapi di lain pihak, ada orang-orang yang sedemikian rupa. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kapan Tuhan, kapan? Maka Yesus menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan untuk orang-orang sedemikian, Yesus berkata di Matius 25 ayat 41b. Sama-sama, 2, 3. Enyalah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis. Kesimpulannya, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesama manusia. Itu merupakan satu kesatuan. Harus dilakukan kedua-duanya bersama-sama. Seperti dalam bagian ini. Tidak mungkin mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Tidak mungkin tidak mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mungkin saja tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Tapi itu salah besar. Yang seharusnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Satu kesatuan. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita bisa nyatakan, baca Alkitab, saudara-saudara. Lakukan perintah dan kehendak Tuhan. Lakukan amanat agung pengabaran Injil secara pribadi. Dan berbuat baik pada semua orang. Mari kita berdoa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang kami tahu. Kami tahu hukum yang terutama. Tapi seringkali kami hanya tahu dan tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.